night feels heavier than my bones. Every heart beats like an echo, calling through a valley made of stone. Shalom, senang boleh bertemu hari ini. Saudara, mari kita buka kitab suci kita dari Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 14 sampai ayat 21. Yesaya 43 ayat yang 14 sampai 21 saya bacakan demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Oleh karena kamu aku mau menyuruh orang ke Babel dan membuka semua palang-palang pintu penjara, dan sorak orang Kasdim menjadi penuh kesal. Akulah Tuhan yang maha kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk. Bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Ya, tema kita komitmen iman yang baru. Saudara, nggak apa-apa ya kalau saya share sebentar komitmen itu sendiri dan iman itu sendiri. Karena tema kita komitmen iman baru. Nggak apa-apa, penyegaran. Saya kira setiap kita tahulah apa sih namanya komitmen, apa namanya iman. Tapi nggak apa-apa, saya itu penyegaran ulang aja sebenarnya. Apa sih komitmen? Ya, kadang-kadang memang perlu diingatkan ulang. Apa sih komitmen? Karena mudah sekali orang katakan, saya komitmen Pak. Saya mau komitmen. Ayo dong, komitmen dong. Kadang-kadang kita lupa komitmen itu apa. Makanya perlu diingatkan sama komitmen. Dari bahasa Latin kita tahu, saya kira, committere atau committer. Yaitu artinya apa? Menyatukan atau menggabungkan, mempercayakan, atau mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab, sepenuh sampai tuntas. Jadi betul-betul kita gabung, misalnya ada, saya katakan, misalnya Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Saya gabungkan diri saya dengan kebenaran itu. Saya betul-betul saya satukan dengan kebenaran itu. Betul-betul mengasihi dia sungguh-sungguh. Segenap hati saya, segenap jiwa saya. Dan saya betul-betul mempercayai itu kebenaran. Dan saya hidupi terus. Dan saya kerjakan sungguh-sungguh. Sepenuhnya. Dengan responsibility. Betul-betul apa yang pada diri saya, dengan semua kapasitas saya terus kerjakan. Sampai tuntas. Sampai selesai. Memang dalam bahasa Inggris agak diuraikan lebih jauh. Bicara komitmen. Bicara komitmen dalam bahasa Inggrisnya, itu berarti apa? Janji. Ikrar. Atau lagi-lagi responsibility, yang merupakan kewajiban, ya. Jadi nggak boleh lari harusnya. Responsibility, kewajiban untuk melakukan sesuatu secara konsisten, setia, tapi totalitas. Nggak bisa ogah-ogah, nggak bisa dengan sikap dingin. Totalitas. Walaupun namanya ada kata kewajiban, sehingga kayaknya keterpaksaan enggak, tapi totalitas. Karena apa sebesar Tuhan? Itu yang saya gambarkan sebetulnya asal muasal komitmen Kristen, ya. Kenapa akhirnya totalitas? Tapi sepenuhnya bukan karena rutinitas memuakan. Karena memang dasar komitmen Kristen sebenarnya saudara Tuhan, yaitu begini. Allah menyatakan penuh kasih karunia tentang pribadinya, kehendaknya kepada manusia. Bayangkan, saudara. Allah menyatakan pribadinya dan kasih karunia-Nya, kebenarannya bagi manusia
dan manusia itu komitmen kepada Allah itu sendiri dan kepada kebenarannya. Jadi mulai mengkas namanya komitmen itu memang kasih karunia Allah dia nyatakan kepada kita. Karena dia nyatakan kasih karunia itu, saya respon, saya tanggapi, saya responsibility, saya betul sepenuhnya mau dalamnya. Contoh ayat firman Tuhan kita baca tadi, saudara. Ayat firman Tuhan kita baca tadi, ayat 14 ya bicara, aku Allah penebusmu. Pernyataan kasih karunia besar, dia katakan aku tuh Allah. Betul dia Yahweh begitu tinggi tak terhampiri, tapi dia mau menghampiri, dia mau imanem. Bahkan dia menyatakan aku penebusmu. Dan terus saudara baca ayat 15, 16, dia menyatakan terus kasih karunia-Nya. Dan dia nyatakan juga tuntunannya di masa depan itu. Kehendaknya yang di masa depan sana. Baru muncul kalau saudara baca nanti, sayang saudara, karena waktu kita terbatas, kalau saudara baca ayat 22, 23, 24, 25, orang Kristen, umat Tuhan dipanggil untuk bertanggung jawab, untuk respon. Atau sepadan dengan, saudara ingat, Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2 muncul dari kisah pasal 1 pasal 11. Inti dari pasal 1 sampai 11, kasih karunia Tuhan kita menakjubkan sekali. Maka muncullah ayat 1, dimulai dengan apa? Karena itu, karena kasih karunia-Nya. Karena itu, karena kasih karunia-Nya. Kamu komitmen, persembahkan hidupmu, masuk ke dalamnya, terlibat penuh, sepenuhnya. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup. Jadi tubuh, seluruh totalitas hidup ini, betul-betul dipersembahkan sama Tuhan, tapi hidup bergerak sepenuhnya. Bahkan goal terakhir, supaya apa? Hasilnya sempurna, bahkan sampai berkenan kepada Tuhan. Jadi sama Tuhan, ketika kita bicara komitmen, saya komitmen, karena memang sebagai respons saya kepada Tuhan, yang menyatakan kasih karunia-Nya, pribadinya dinyatakan kepada saya, kasih karunia-Nya, kehendaknya dinyatakan sama saya, maka saya respon, tapi pakai ability. Saya menanggapinya, saya masuk dalamnya, saya hidup dalamnya, saya bergerak totalitas dalamnya. Makanya kata Roma 12 ayat 1 tadi, persembahkan tubuhmu, persembahan hidup, tapi kudus. Totalitas, sepenuhnya. Sehingga goal akhirnya tadi apa? Sempurna, berkenan kepada Tuhan. Saudara, jadi satunya namanya komitmen Kristen. Betul-betul saya ambil bagian, saya komit, saya janji, saya hidup dalamnya, saya menggabungkan dirinya, dan saya responsibility sepenuhnya, setotalnya. Dalam bahasa Inggris pakai kata kewajiban, tapi kewajiban sebagai respon. Atau bandingkanlah nanti saudara lihat Efesus pasal 2 ayat 10. Mungkin semua kita ingat Efesus 2 ayat 10 ya. Itu kan muncul kalau saudara lihat ayat 1 sampai 3 manusia berdosa. Pasti binasa. Lalu muncul ayat 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9. Kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus menyelamatkan. Bahkan membawa kita bersekutu dengan Dia. Maka harus muncul sebetulnya apa namanya? Komitmen. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan Kristus Tuhan. Untuk komitmen, untuk melakukan pekerjaan baik. Kita melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Pekerjaan yang Tuhan mau. Karena Ia mau. Pribadi yang mulia itu menyatakan rahmat yang besar bagi kita. Kita hidup di dalamnya. Komitmen. Jadi catatan penting, nggak bisa enggak, harusnya. Kalau kita punya komitmen sejati, harusnya komitmen kita kepada yang sejati, yang mulia. Kepada pribadi yang menyelamatkan itu. Kepada pribadi karena kasih karunia-Nya dinyatakan kehendaknya kepada kita. Jadi kalau kita mau komitmen, jangan mau komitmen kepada yang ecek-ecek lah ya. Tentu ya. Kalau bagi saya harusnya komitmen itu betul-betul bernilai terbaik. Itulah pribadi Kristus sendiri. Bernilai kekal. Itulah Tuhan dengan kehendaknya sendiri. Bernilai mulia. Itulah Tuhan dengan rencananya sendiri. Saya komitmen ke sana. Nggak usah komitmen ecek-ecek lah. Ada orang komitmennya begitu habis-habisan mau ganti HP baru. Ya, HP baru nggak usah komitmen lah. Kayaknya komitmen terlalu sederhana sekali. Saya komitmen mulai besok. Ya boleh juga komitmen untuk diet, saudara. Tapi diet itu apa dulu akhirnya? Supaya lebih maksimal untuk melayani Tuhan. Supaya bisa maksimal, lebih bergerak, bisa maju, supaya lebih sehat. Boleh-boleh aja. Sah-sah saja goal akhirnya. Tapi pastikan saudara saya komit betul-betul kepada
hal yang mulia. Tentu komit kepada siapa? Yaitu Tuhan itu sendiri dan kehendaknya. Tapi sungguh catatan penting, itu tidak mudah. Sangat tidak mudah. Perjalanan saya melayani Tuhan 46 tahun, sangat tidak mudah. Kadang saya jadi pecundang yang bodoh. Dan pernah saya begitu sangat-sangat menyakiti hati Tuhan. Makanya perlu komitmen. Komitmen diri dengan apa? Iman. Komitmen dengan iman. Gak bisa enggak. Betul saya pernah gagal. Tapi saya beriman. Tuhan bawa saya lagi. Masuk perjalanannya. Dan saya belajar lagi. Bergerak lagi. Perlu dengan iman. Perlu dengan iman. Nah, izinkan saya share sebentar kata iman. Alkitab memang tidak mendefinisikan kata iman, saudara. Ibrani 11 ayat 1, memang dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Tapi itu tidak bermaksud dengan definisi. Itu sebagai gambaran, deskripsi. Deskripsi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, itu fondasi kuat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dalam hati. Bukti. Saya tidak lihat, tapi percaya betul. Ada konfirmasi dari Tuhan. Ada bukti dari segala sesuatu yang saya harapkan. Dan goalnya ayat 3 katakan, dia sendiri akan menyaksikannya. Bahwa apa yang kita percaya itu, apa yang kita menjadi fondasi kita, dasar percaya kita itu firman Allah. Dasar percaya kita itu adalah Tuhan. Kalau kita percaya, ada konfirmasi. Walaupun saya nggak lihat, saya yakin-yakinnya. Walaupun nampaknya saya nggak pantas, tapi saya yakin-yakinnya. Dia panggil saya, dia mau bawa saya dalam rencananya. Walaupun saya nampaknya ada begitu konfrontasi keras di depan sana, tapi saya percaya memasukinya, lalu ada konfirmasi dari Tuhan. Salah satu konfirmasinya, ada damai sejahtera yang kuat sekali. Kuat sekali. Dan akhirnya saya bergerak, dan Tuhan berikan kesaksiannya, bukti nyata. Nah, kalau ditanya saya sama saya sekarang, apa sih definisi iman? Iman sebetulnya berdasarkan deskripsi tadi, iman adalah saudara, iman adalah percaya penuh kepada Tuhan dan firman-Nya, apapun situasinya, keadaannya. Saya percaya penuh kepada Tuhan dan firman-Nya. Itulah iman. Nah, itulah yang dilakukan oleh kalau saudara baca Ibrani 11, semua tokoh-tokoh, pahlawan-pahlawan iman dan firman Tuhan itu. Semua punya prinsip dasarnya. Pertama-tama mereka dengar firman-Nya. Setelah mereka dengar firman-Nya, firman-Nya berisi kehendak Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Lalu mereka komit kepada firman-Nya. Tapi juga mengimaninya. Apapun situasi, apapun keadaannya, apapun tuntutannya. Itu yang dilakukan oleh Abraham. Itu yang dilakukan Nuh. Itu yang dilakukan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan semua para pahlawan iman. Nah, sekarang tema kita, saudara Tuhan, kita berbicara tentang apa? Yaitu kita bicara tentang komitmen iman yang baru. Pertanyaan sekarang, saudara, kenapa perlu ya? Kenapa perlu? Saya punya komitmen. Saya punya komitmen iman yang baru. Saudara, kalau baca firman Tuhan tadi, saudara Tuhan, memang yang pertama, kenapa kita perlu punya iman, punya komitmen iman yang baru? Pertama, saudara Tuhan, karena Tuhan menghendakinya. Coba perhatikan sebentar, apa kata yang dalam Yesaya pasal 43. Saya baca ulang, saudara. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi, ayatnya ke-19. Dari mulai ayatnya ayat 18-19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuka jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Ketika saya sebentar share tentang konteks ayat ini. Bangsa Israel dalam konteks ayat ini, waktu itu seorang hamba Tuhan namanya Yesaya menubuatkan bahwa bangsa ini akan masuk dalam pembuangan. Yehuda, bangsa Israel akan masuk dalam pembuangan, dan bangsa ini jumlahnya sudah besar, jutaan orang, mungkin diperkirakan sekitar 5-6 juta orang. Nah, mereka akan dibuang secara begitu rupa,
Tetapi Tuhan mau katakan begini, aku akan buka jalan yang baru di depan. Tapi bangsa Israel bisa saja terjebak, saudara. Ingat masa lalu. Bukankah Tuhan dulu pernah bebaskan kita dari Mesir? Kenapa nggak dia bebaskan saja kita di sini? Dari jajahan Babel, dari jajahan penjajah yang datang. Bukankah Allah itu tetap relevan? Allah tidak pernah berubah. Tuhan katakan, nah, jangan ingat-ingat yang lalu. Jangan ingat yang lalu. Aku sedang membuka sesuatu yang baru. Kamu harus punya iman, sikap, respon, komitmen, tapi dengan iman yang baru. Sederhananya begitu gambar Yesus. Kenapa Tuhan ingin bangsa itu atau kita punya iman yang baru untuk menyusul Yesus kita? Komitmen dengan iman baru. Pertama, sesama Tuhan, fakta. Kalau kita ingat masa lalu, sama seperti bangsa Israel, iman masa lalu kita, kalau kita terus ingat, banyak kali kita tertarik, pertama, kepada kegagalan kita. Kalau kita ingat bangsa Israel itu, saudara, betul mereka keluar dari Mesir, jumlah mereka ketika itu 3 juta orang. Kenapa saya berani katakan 3 juta? Firman Tuhan menyaksikan mereka jumlahnya orang dewasanya, laki-lakinya 600.000. 600.000 tambah istri 1,2, tambah anak-anak kalau minimal 2, sudah 3.600.000 ya. Wah, banyak sekali jumlah mereka, saudara. Tapi masa Tuhan coba perhatikan, saudara. Waktu itu bangsa ini, saudara, mereka bisa saja terjebak kepada masa lalu, di mana masa mereka berangkat dari Mesir begitu hebat, saudara. Mereka keluar dari Mesir dengan percikan darah domba. Dalam Keluaran pasal 12, Quran pasal 13 Tuhan katakan, aku sendiri menyertai engkau. Dan mereka percaya, saudara. Dengan sukacita besar mereka bergerak, saudara, ke masa depan mereka, yaitu masa depan yang luar biasa, tanah perjanjian. Tapi apa macam saudara kasih Tuhan? Tiba ketika mereka sedang bergerak ke masa depan, mereka dihentikan apanya laut berlaut yang nggak mungkin mereka lintasi. Di belakang mereka ada pasukan Firaun yang siap bantai mereka. Tapi Musa seorang pemimpin yang beriman dan selalu imannya baru kepada Tuhan. Terlalu banyak cara Tuhan. Maka kapasitasnya berluas kepada kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Dia dengar pesan Tuhan, lalu dia perintahkan melangkah maju. Tetap melangkah maju. Dan luar biasa, saudara ya. Mereka bergerak maju, saudara. Dan mungkin kita tahu semua apa yang terjadi Keluaran pasal 15. Mereka declare pernyataan iman mereka kepada Tuhan. Tiada Tuhan seperti Allah kita. Tiada Tuhan yang melakukan perkara besar bagi kita. Declare-nya bagus. Dia akan pimpin ke masa depan kita. Dan kita akan bergerak maju. Komit. Dan percaya nampaknya. Tapi sebelum Tuhan, coba kita ingat. Mereka setelah masa lewat waktu berapa, tiba-tiba Keluaran 16. Mereka masuk padang gurun. Mereka kehausan. Mana komitmen mereka? Mana iman mereka? Mereka banyak pecundang. Terus. Bahkan sampai tanah perjanjian. Orang pertama yang keluar dari Mesir, hanya 2 kok yang nyampe. Maka Tuhan kata, hei, kamu nggak bisa terbang kepada masa lalu itu imanmu. Iman yang lalu bisa saja penuh dengan kegagalan. Banyak orang nggak bisa berani komitmen lagi dengan iman ke masa depan. Karena dia ingat waktu lalu, banyak kali jadi pecundang. Maafkan saya. Udahlah, malas lagi ya. Komit sih komit. Tahun ini memuridkan sekian orang. Tahun ini saya akan membawa jiwa sekian orang. Iya, tapi nggak lebih saya dari pecundang. Tapi kata Tuhan, jangan ingat yang lalu yuk. Yang kedua, kemungkinan besar kita bisa jadi kalau kita nggak iman yang baru. Kata Tuhan, hei, harus punya iman yang baru. Komitmen dengan iman yang baru. Kenapa? Kemungkinan yang kedua Tuhan katakan, Tuhan kedaki. Karena engkau termanggu-manggu kepada kemenangan. Kepada pola yang lalu itu. Gak bisa. Saya masih ingat gak? Musa dihentikan lajunya sama Tuhan. Tuhan katakan, Musa stop. Karena dia bergerak dengan iman. Iman kemenangan yang lalu, saudara. Nggak selalu baru. Contoh ya, satu kali terjadi mereka kehausan luar biasa. Lalu Tuhan katakan sama Musa, Musa, pukul batu itu dengan air.
dengan tongkat itu. Lalu dia pukul, saudara. Dia pukul betul-betul. Batu itu keluar air. Terus jalan lagi, jalan lagi, jalan lagi. 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tiba-tiba mereka dapat lagi air. Padang gurun yang mereka kekurangan air luar biasa. Dan Tuhan kata begini, Musa, suruh batu itu keluarkan air. Musa, perapinya pengalaman sekali, saudara. Pengalaman kemenangan besar. Dengan toki batu itu, dengan pukul batu itu keluar air. Tapi saudara, Tuhan Allah itu ajaib. Perlu dibaharui terus iman itu. Ingat, iman adalah percaya penuh kepada Allah sepenuhnya. Dan firman-Nya, apapun situasi, apapun keadaannya. Hari itu Tuhan katakan, Musa, suruh batu itu keluar air. Tapi dia ingat, dulu keluar air kok dengan tongkat. Toki aja deh. Nggak bisa. Nggak bisa. Tuhan kata, jangan ingat lalu-lalu. Jangan ingat lalu-lalu. Karena waktu lalu banyak kita bisa jadi pecundang, saudara. Banyak kita gagal. Jangan ingat yang lalu lah. Yang kedua, jangan. Nah, jangan, kata Tuhan sama Musa. Jangan. Karena kemenangan yang lalu. Terus kayak kemenangan yang lalu. Tidak bisa. Hal itu ajaib. Makanya yang ketiga, perlu. Ini memang pesan Tuhan. Kamu harus punya komitmen dengan iman yang baru. Karena alasan ketiga, saudara Tuhan. Alasan yang ketiga, untuk poin pertama, karena ini Tuhan kehendaki, yaitu, saudara Tuhan, bahwa Tuhan itu ajaib. Berkatnya selalu baru tiap hari. Saudara, kata ajaib, itu bukan kata, nggak sama dengan kata mengherankan. Nggak sama dengan kata mengagumkan. Tapi ajaib, saudara. Makanya Tuhan katakan, cari wajahku kau temui. Terus cari lagi, cari lagi, cari lagi. Ada pengalaman baru dengan Allah. Ajaib. Harusnya orang Kristen itu orang yang begitu excited. Orang begitu bergairah, antusias, saudara. Karena Allah itu ajaib. Maka iman kita harus betul-betul iman yang baru. Karena Allah itu ajaib, saudara. Tahun ini, saya nggak tahu seperti apa situasi yang akan kita alami. Tapi nggak bisa kita pakai pola lama, cara lama. Tapi cara Allah yang selalu relevan. Tuntunannya selalu mulia, selalu baru. Makanya nggak bisa nggak. Mutlak, absolut, sekali lagi saudara. Tiap hari buka hati sama Tuhan. Kasih ruang luas sepenuhnya sama Tuhan. Tuntunannya. Sayang, bangsa Israel umumnya berkata begini. Dulu kita pernah gagal. Nggak mungkin lah. Atau ada yang bilang, Yosua, kalian bisa berhasil karena kayak gitu. Pasti juga bisa. Dulu bangsa Israel percaya kepada Allah, dibebaskan dari musuh besar. Pasti Allah buat begitu. No. Dulu memang kata Alkitab, laut terbelah dua. Dulu memang tidak bisa berjalan di atas air. Sungai Yordan maksudnya. Tapi sekarang kata Tuhan, aku siap membuka sesuatu yang baru. Padang gurun pun ada airnya malah. Kata Tuhan tadi, ada padang gurun, malah dikasih air. Nampaknya berbeda kontras dengan yang dulu. Kalau dulu laut dibelah dua, sekarang padang gurun dikasih air. Bahkan juga dikatakan apa tadi? Dikatakan sungai-sungai di padang belantara. Dulu sungai kering pada zaman Yosua, sekarang kering. Sekarang air meluap begitu banyak. Terlalu banyak cara Tuhan. Maka perlu mutar dibaharui. Nah sekarang poin kedua. Poin pertama, mengapa komitmen dengan iman baru? Pertama, Allah menghendakinya. Yang kedua, karena memang demikian. Yang kedua ada beberapa poin penting. Dengan cepat saya sampaikan. Karena ada banyak poinnya. Yang kedua, mengapa komitmen sejati? Mengapa komitmen perlu iman yang baru? Karena demikian, saudara. Komitmen sejati, nggak bisa nggak. Pasti ada ujian sejati. Oke? Makanya perlu iman yang baru. Perlu iman yang baru. Ada ujian, saudara. Semua komitmen ada ujian. Wah, indah sekali kalau saudara ingat waktu pernikahan saudara dulu. Saya sudah nikah 38 tahun. Ingat sekali saya komitmen.
ketika sang pendeta, saya diberkati di GKI Lahir Romangun, saya declare bahwa saya akan mengasihi dia baik suka dan duka. Bahkan pendeta tanya, apa jawabmu? Saya jawab begitu kuat, dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hatiku. Wah, komitmen saudara. Karena komitmennya sejati, wajar ada ujian sejati, saudara. Iya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, waduh, bersama Sandra di Maheru, karakter kami beda banget. Mimpi-mimpi kami kadang-kadang banyak beda, gaya hidup banyak beda. Saya terlalu disiplin keras sekali. Istri saya agak sedikit terlalu banyak, kadang-kadang toleran sekali. Saya begitu kaku sekali. Istri saya beda sekali. Waduh, waktu komitmen waktu itu, betul komitmen. Dengan sungguh-sungguh dan segenap hatiku, aku berjanji mengambil engkau menjadi istriku, dan aku akan mengasihi engkau, memelihara engkau, merawat engkau dengan setia. Waduh, hebat sekali ya. Tapi memang kalau namanya komitmen sejati, selalu pasti ada ujian. Nah, kan ada uji, harus diuji, memang diuji, memang perlu ada iman. Supaya apa itu saudara Tuhan? Supaya seorang betul-betul namanya komitmen sejati, iman yang baru, karena memang saudara yang pertama, kita diuji, supaya terjadi ada kemurnian. Betulkah murni saya mengasihi dia? Betulkah saya murni komit sama Tuhan? Betulkah saya totalitas? Betulkah saya tulus? Atau saya topeng? Atau pura-pura? Atau yang segera perasaan saya aja waktu itu saya betul-betul komitmen, bukan totalitas segenap hati saya. Pertama, memang itu dimurnikan. Semua komitmen sejati diuji. Perlu iman yang baru. Perlu iman yang baru. Yang kedua, sesama Tuhan, bukan diuji supaya kemurnian, tapi juga memang namanya komitmen sejati dengan iman itu perlu diuji. Special next level. Perlu diuji. Contoh sesama Tuhan ya. Yang namanya Daud itu perlu dibaharui terus imannya. Komitmennya untuk mengasihi Tuhan, komitmen sama Tuhan, maka nggak usah heran dia diuji. Supaya apa? Bahwa next level, level yang lain. Dia berkata begini satu kali kepada sama Saul waktu menghadapi Goliat. Kira-kira dialognya begini. Goliat tanya, Saul tanya begini, memang lu siapa? Dia bilang, hambamu ini penjaga domba. Biasa jaga domba. Hambamu ini kalau ada serigala datang, hambamu ini menaklukkannya. Lalu kalau ada beruang datang, lihat level langsung. Hambamu ini menaklukkannya. Nah ini lagi, waktu singa datang, hambamu ini menaklukkannya. Ada catatan penting. Itu dia taklukkan karena Tuhan. Maka dia sekarang datang kepada Saul. Sekarang juga ini, Tuhan yang sudah menyertai hambamu ini, Tuhan juga akan menyertai hamba untuk menghadapi Goliat ini. Betul-betul saudara. Komitmennya untuk mengasihi Tuhan, supaya nama Tuhan masyhur, supaya nama Tuhan dimuliakan, dihormati, harus dia betul-betul beriman. Maka diuji, supaya nilai, maka dia masuk menghadapi Goliat. Setelah itu selesai, enggak. Dia terus iman komitmennya supaya Tuhan dibesarkan, dimasyurkan, terus dikembangkan. Imannya dibawa terus. Akhirnya dia bawa dengan kemenangan demi kemenangan. Ribu orang, beraksasa orang dikalahkan. Terus namanya dia, nama Tuhan dimasyurkan. Ya, kita harus punya komitmen dengan iman yang baru. Supaya kita bisa dibawa Tuhan naik level. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Enggak gitu-gitu aja. Sehingga memuakkan sekali. Tetapi juga lebih lanjut saudara, kita perlu punya komitmen dengan iman yang baru. Karena itu diuji. Karena komitmen kita sama iman yang baru membawa kita tetap terus dicakapkan Tuhan menjadi orang pribadi yang sungguh-sungguh dapat berjalan terus bersama Tuhan. Berjalan terus
dengan sukacita bersama Tuhan. Istilah saya, dan pengembaraan dengan Tuhan. Contoh paling gampang, saudara. Saya bisa bayangkan namanya Nuh. Nggak ada hujan. Nggak ada tanda-tanda hujan. Embun pun nggak pernah ada muncul. Tiba-tiba Tuhan berkata begini sama Nuh. Nuh, bangun bahtera di atas gunung Ararat. Bayangkan bangun bahtera di atas gunung. Sebab nanti aku akan penuhi bumi dengan hujan besar, dengan air besar. Aduh, coba bayangkan, saudara. Tapi namanya komitmen untuk mengasihi Tuhan. Komitmen untuk menghormati Tuhan. Dan memang harus punya iman, saudara. Dia percaya di pesan Tuhan. Lalu dia bangun bahtera. Lagi-lagi nggak ada embun. Nggak ada tanda-tanda hujan. Nggak ada awan tebal. Nggak ada awan kecil pun nggak ada, saudara. Tapi dia komitmen dengan iman. Tapi bukan sekedar iman. Tapi iman yang baru terus. Bayangkan. Setahun, 2 tahun dia bangun bahtera itu. 3 tahun bahtera itu. 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Saya kira kok iman, komitmennya tanpa iman yang baru, saya kira dia nyerah, saudara. Bayangkan 120 tahun. Bayangkan, saudara. Dari hari pertama dia khotbah untuk penduduk di mana dia tinggal. Dia kasih tahu, datanglah. Kita bangun bahtera, kalian masuklah supaya kalian selamat. Hari kedua, hari ketiga, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Kalau tidak dengan komitmen, dengan iman yang baru, give up. Memuakan. Tapi dia terus mengembara sama Tuhan, saudara. Bisa bertahan mengembara sama Tuhan, saudara. Iya, karena imannya, komitmennya, iman yang baru. Dengan cepat, saudara. Yang keempat, saudara, kenapa perlu? Karena diuji iman kita ini, kalau kita punya komitmen iman yang baru, maka kita bisa tetap setia. Ya, setia. Sama seperti setianya Daniel, saudara. Hanya diminta supaya tundukkan kepala kepada Baal itu, kepada patung itu, tapi dia tetap setia. Waktu itu kan dia diminta hanya tundukkan kepala. Kalau tundukkan kepala, karirnya tetap naik, posisinya tidak hilang. Tapi kalau tundukkan kepala, waduh, saudara, bukan saja karirnya hilang, dipecat, dapat PHK, tapi masuk kandang singa. Sama dengan Sadrak, Mesak, Abednego, setia, saudara. Kalau tundukkan kepala kepada Baal saja dan menyebut Baal adalah Allah, saudara. Wah, dia selamat, karirnya selamat. Tapi kalau tetap begitu, mereka akan dibakar, saudara. Tetap setia, saudara. Setia. Saudara punya komitmen. Kalau saudara nggak punya iman yang baru terus, susah setia. Setia itu bukan sekedar bertahan, saudara. Setia itu tetap melaju. Gitu, saudara. Kalau setia bertahan, saudara, berarti anak yang tinggal kelas, anak yang tinggal kelas, anak tinggal kelas, itu berarti setia namanya. Kalau setia, biarkanlah anak yang mau tinggal kelas terus. Itu pecundang, saudara. Terus dengan cepat. Kenapa, saudara, kita punya komitmen dengan iman yang baru? Karena dengan komitmen iman baru, kita memiliki ketekunan yang kuat sekali. Kita bisa tekun. Kita bisa berlelah, tapi excited. Itu tekun, saudara. Lelah, habis-habisan, tapi bergairah. Antusias. Berlelah di dalam Tuhan. Contoh, istilah itu dipakai untuk kehidupan Paulus, saudara. Bayangkan lelah-lelahnya dia membina melayani orang Korintus. Bayangkan, saudara, dia mengalami begitu banyak penolakan, tapi dia terus tekun, dia terus tekun, dia terus tekun, saudara. Bahkan dikatakan dalam bagian akhir 2 Korintus, dikatakan di situ betul banyak penentang, tapi di sini banyak ada kesempatan, saudara. Dia tetap tekun, tapi excited. Waduh, kalau saudara tidak punya komitmen iman yang baru, capek, lelah, saudara. Terus sedikit lagi, saudara, sebelum saya tutup bagian terakhir nanti, bahwa yang namanya kita perlu komitmen dan iman yang baru, saudara. Karena memang apa? Yaitu yang keenam, karena memang yang namanya
komitmen iman yang baru, kita bisa finishing well. Kita dapat menyelesaikan dengan baik. Saya berharap tahun ini kita menyelesaikan dengan baik. Saya bersyukur ketika tanggal 31 Desember kemarin, saya hampir bersekutu dengan istri saya berdua. Dan banyak air mata. Kami nyanyi, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Dia mau selesaikan semua dengan baik. Waduh, luar biasa. Dan saudara kasih dalam Tuhan, coba kita perhatikan. Saudara masih ingat mungkin kisah pasal 20-24. Paulus katakan di sana ada aniaya. Ada penderitaan. Tapi bagiku, aku menyelesaikan sampai garis akhir. Injil diberitakan sampai garis akhir. Dan betul saudara. Saudara semua ingat 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah menyelesaikan semua dengan baik. Aku telah mempertahankan iman. Aku selesaikan semua dengan baik. Finishing well. Dengan saudara punya komitmen yang baru, semua program yang Tuhan percayakan karena kasih karunia, semua rencana yang Tuhan percayakan sama saudara saya, dan saudara komit memasuki dalamnya. Kalau saudara punya iman yang baru, yuk kita finishing well. Nah, untuk itu saudara, saya tutup dengan poin terakhir saudara. Bagaimana supaya kita memiliki komitmen iman yang baru? Pertama, yuk saudara, kata ayatnya yang ke-19 tadi, lihat aku. Sejajar kata lihat, dengarkan aku. Sejajar dengan kata dengarkan, itu berarti memang panca indera yang merasakan. Berarti mengalaminya. Betul-betul mengalaminya. Ini bukan sugesti, bukan khayal. Mengalaminya. Makanya nggak bisa enggak, supaya kita punya komitmen iman yang baru, pastikan pertama-tama, kita suka sekali mengalami Kristus Tuhan. Bagaimana cara kita mengalami dia? Pertama-tama nggak bisa enggak, saudara. Dengarkan dia tiap hari dengan sukacita. Dengar. Kata mendengar, ulang-ulang dikatakan kita, barang siapa mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Kata mendengar di sana itu kata kerja aktif, tapi antusias. Untuk mengalami dia pertama-tama dengar, buka hati luas. Bayangkan bukan kekasih karunia Tuhan, dia nyatakan isi hatinya sama kita. Berapa banyak kita begitu hati antusias, dengan sengaja kita kasih ruang luas untuk mendengarkan dia dengan waktu yang baik. Mendengarkan dia. Tuhan berbicara, itu anugerah besar. Kita dengar. Makanya kata Markus pasalnya yang ke-4 ayat 3, 24, 25 ada 3 kata saya angkat di sana. Katanya begini. Barang siapa bertelinga, hendaklah yang mendengar. Dia mendengarkan, diulang kata mendengarkan. Yang kedua, camkan apa yang dia dengar. Yang ketiga, ukuran yang kau buat akan diukurkan kepadamu. Kalau ada padamu itu apa yang kau dengar dengan baik, maka ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Imanmu. Jadi baru. Tapi kalau nggak ada, katanya apa? Apa yang ada padamu diambil. Pertama-tama dengarkan dia, lalu camkan. Kalau sudah dengar dia, camkan. Itu berarti renungkan baik-baik. Pegang baik-baik. Biar dia diam baik-baik. Seperti Kolose 3:16 katakan, diam baik-baik. Lalu kalau dia diam, dia akan bangkitkan roh kita. Diam. Kalau kata Tuhan, kita berikan ukuran luas kepadanya, seluasnya. Diam, maka dia akan tambahkan. Tapi kalau nggak ada, dia akan tarik. Saudara alami dia. Saudara dengar. Apapun risikonya. Hati aja. Maka kita mengalami dia. Sayang yang namanya Petrus sudah dengar dia, tapi nggak tahu sepenuh. Tuhan Yesus katakan waktu Petrus di atas perahu itu, kemarilah. Petrus dengar. Dia mengatakannya. Lalu dia turun dari perahu, udah jalan. Tapi sedikit jalan langsung tenggelam, saudara. Karena nggak terus dia dengar. Dia lebih tertarik lihat gelombang itu. Lebih tertarik yang lain. Tidak kasih ruang luas sepertinya. Justru dia kasih ruang luas kepada isu. Dia kasih ruang luas kepada suasana sekitarnya. Kepada risiko. Kepada perasaannya. Kepada hitung-hitungannya, saudara. Bukan kepada Tuhannya. Yang pertama, dengarkan dia. Yang kedua, yuk. Milikilah pikiran-pikiran yang mulia. Salah satu contoh kita pikiran mulia itu Filipi 4 ayat yang ke-8.
Pikirkan apa yang baik, yang suci, yang mulia, yang patut dipuji. Apa itu saudara? Itulah firman Tuhan. Maka saudara saya harus betul-betul suka sekali merenungkan firman Tuhan. Bukan saja bacanya, tapi suka sekali merenungkannya. Yosua 1 ayat yang ke-6, ayat 8 katakan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Renungkan. Saya komitmen saudara dari dulu, menghafal ayat satu hari. Komit. Supaya apa? Gimana saya renungkan kalau saya nggak hafal. Tapi 2 tahun belakangan ini saya komitmen 5 ayat 1 hari bisa saudara. Namanya komitmen. Jadi suka sekali merenungkannya, mengingatnya. Oke, sebagai penutup saudara, bagaimana supaya kita punya komitmen iman yang baru? Yang pertama, yuk betul-betul alami dia. Alami dia. Yang kedua, miliki pikiran mulia. Yang ketiga, senantiasa terus belajar. Belajar, memiliki perspektif, sudut pandang Allah, cara pandang Allah. Bagaimana orang paling erat dengan Tuhan, paling intim sama Tuhan, paling suka menyembah, paling antusias hidup dalam doa, paling suka baca kitab suci, bahkan paling intim sama Tuhan, maka kita memiliki perspektif ilahi, perspektif Allah. Lihat tantangan, lihat masalah, lihat situasi, lihat keadaan, kita komitmen sama Tuhan, komitmen sama rencananya, dari sudut pandang mata Allah kita melihat setiap masalah itu, tuntutan itu. Kita akan terus maju. Kita punya komitmen dan iman yang baru senantiasa. Tuhan memberkati saudara.